di Ki Gini Seketi Official. Ya. Ya. Kalau tadi kita sempet bahas ini tali Kiki tali pocong, Mas. Jadi diambilnya dari kuburan, Mas. Ya, Mas. Ini digigit pakai gigi. Dulu kalau saya petik, Mas. Itu duit datang, Mas. Apa yang saya inginkan terjadi, Mas. Bang ya. Apa kan bodoh amat. Aduh. Mas. Kalau pocong kan kita sering niki ya, udah sering denger lah ya. Cerita Lanjut tentang nih. pocong ya. Iya. Ya kan? Ini masa mau dipotong? Lucu ya. Lucu ya. Ya, kalau tadi kan kita ngomongin soal pocong nih, itu udah sering kita denger lah ya. Oke. Udah umum lah ya. Ah. Nah, ini kita kali ini mau bahas tentang makhluk luar angkasa. pocongnya Mas. Ya, kali kita mau bahas tentang makhluk gaib dari Sumatera Utara gitu. Wih, kampungku itu Lai. Pernah denger ya sih tentang Begu Ganjang gitu? Begu Ganjang. Pengucapannya kan? Ya, Nah, Begu pengucapan yang Ganjang. benar gimana tuh? Jadi kalau Begu Ganjang itu dalam kepercayaan masyarakat Batak itu adalah kayak jenis roh jahat. Sejenis roh Ya, jahat. sejenis roh jahat yang Oke. itu mengganggu dan bisa menyakiti seperti itu. Oke. Dan ada nama lain juga, itu biasanya kalau orang-orang kita itu bilangnya Begu Jinujung. Sama tapi makhluknya. Iya. Jadi Cuman- kalau kata orang dulu ya yang di sana, karena gua kan hampir 7 sampai 8 tahun di sana ya. Oke. Sampai ke Karo juga, punya guru juga di Karo, apa sampai di mana-mana lah. Pokoknya gua masuk ke sana itu di tahun, perlu dijelaskan? Oke. Itu di tahun sekitar 2000. 2000 ya. Ya. Oke. Jadi emang masuk ke sana ngedalemin juga. Begu Ganjang ini kita ketahui bahwa namanya Begu itu hantu, Ganjang itu Oh, itu panjang. begu tuh artinya hantu. Begu. Bego. Oh, itu bego, iya. Jadi Begu Sama. Ganjang tuh hantu panjang. Hantu panjang. Kalau orang-orang zaman dulu tuh biasa menggunakan Begu Ganjang ini untuk menjaga kebun. Perkebunan. Iya, perkebunannya agar Oke. hantu ini orang tidak bisa mencuri lah. Biasanya untuk lebih detailnya perkebunan apa ya? Gia? Ya macam-macam di sana kan banyak perkebunan kayak sayur-sayuran Oke. atau hasil bumi kayak kelapa sawit. Kelapa sawit atau gitu-gitu apa lah ya. Jadi akhirnya dia bisa memanifestasikan, memvisualkan bentuknya untuk menakut-nakuti orang yang mau mencuri masuk ke kebun itu. Oke. Gitu. Ada nggak sih ciri khas sendiri nih dari si yang membedakan si Begu Ganjang ini dari makhluk gaib lainnya Ki? Bedanya itu emang dari sosok bentuknya aja udah beda. Dia panjang, Oke. gede, tinggi. Nah ini bedanya lagi, ini biasa digunakan untuk ritual-ritual yang arahnya itu negatif ataupun untuk menyakiti seseorang. Oke. Dan bahkan lebih spesifiknya lagi kalau orang terkena dari serangan Begu Ganjang, Oh ya? itu ada bekas seperti biru memar, Cekikan ya? cekikan seperti di tenggorokannya. Ah, Dan oke. sistem kerjanya itu biasa dikirimkan Begu Ganjang ini ke rumah ya, si target yang akan diserang, dan itu membuat satu keluarga sakit semua. Satu keluarga bukan hanya satu orang aja. Karena dia bisa menyelimuti rumahnya itu. Saking panjangnya. Ya, itu mungkin ada yang bilang mitos, ada yang bilang apa, tetapi cerita-cerita dari orang-orang tua dulu yang di sana, yang memang sumbernya saya dapati dari sana langsung, asam lambung, sorry. Iya, nggak apa-apa. Tahu kok, saya juga sama. Itu serangan. Itu serangan. Ya, serangan lambung. Nah, jadi kata orang-orang tua dulu itu emang hantu itu hantu panjang. Dan ya kalau dibilang pernah ngelihat nggak, gue cuma bisa ngelihat seperti kabut, memang kabut yang menyelimuti rumah orang ini tadi. Dan saat dia berdiri itu gede, tinggi, mata merah, tapi gigi nggak kuning. Aku sudah tahu. Mata merah. Oke. Nah, kan tadi kan Gini sempat ngomong nih, katanya kan Begu Ganjang nih bisa digunakan untuk dimanfaatkan untuk berbagai tujuan lah ya. Berbagai contohnya. tujuan. Kalau dulu sih ada yang bilangnya dari opung-opung kita dulu, itu bilang katanya ini bisa untuk menjaga kebun, menjaga rumah.
Tetapi emang ada ciri-ciri khususnya roh jahatnya gitu. Efektif nggak sih, maksudnya praktik untuk menggunakan begu ganjang ini sebagai apa ya, jatuhnya alat bukan pelindung atau bisa untuk kejahatan segala macam tuh? Kalau efektif dalam keinginan kita sebagai proteksi, itu tidak efektif. Tidak. Karena itu bisa menyerang kembali kepada diri kita sendiri. Oh, berarti ada serangan balik ya? Kecuali memang praktisi supranatural yang memiliki keilmuan bisa menguasai begu ganjang, itu oke-oke aja, dia sudah punya pirantinya sendiri. Tetapi kalau dia belum punya dan ini dijadikan sebuah media ataupun sebuah cara untuk menjaga suatu tempat, ini agak berbahaya kalau saya bilang. Berarti nggak bisa sembarangan ya, nggak bisa sembarangan orang lah ya. Harus praktisi yang mengerti. Ya, karena banyak juga ada sumber-sumber yang gue dapat tuh, termasuk ada sumber dari orang tetua-tetua kita di Medan ya, karena gue lama di sana. Itu katanya ini adalah roh halus dari orang yang pernah hidup. Nah, yang pernah hidup, yang akhirnya makanya di sana itu kalau baru dikubur itu kuburannya dijaga. Ya, biar nggak jadi begu, gitu. Tetapi lebih kesininya sih kita lebih memikirkan ataupun mempunyai pemahaman bahwa ada jin yang menyerupai sosok orang yang sudah meninggal. Itu energi itu yang bercampur menjadi sosok begu ganjang. Jadi bukan roh ataupun arwah dari si orang yang meninggal ini. Melainkan jin yang menyerupai ya. Yang menyerupai. Nah ada nggak sih cerita khusus nih atau cerita nyata yang didokumentasikan tentang penggunaan begu ganjang dan ada dampak bagi korban dan pelaku nggak, Ji? Jadi kasus nyata tentang penggunaan begu ganjang tergolong langka dan sulit untuk didokumentasikan. Sulit banget ya? Sulit sekali. Hal ini karena praktik ilmu gaib biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Tadi tidak terang-terangan. Cuma di sini nih dijelasin nih. Ya kan? Enggak, kita kan edukasi. Edukasi. Ya. Oke. Namun ada beberapa cerita dan kesaksian yang beredar tentang orang yang terkena dari energi begu ganjang. Korban biasanya mengalami depresi, kecemasan, gangguan jiwa, bahkan sampai meninggal dunia karena tidak bisa lepas dari pengaruh begu ganjang ini. Nah, jadi pelaku begu ganjang juga bisa mendapatkan karma buruk atas perbuatannya sendiri. Mereka bisa mengalami sakit, penyakit, kemalangan, dan bahkan juga kematian yang tragis. Karena energi ini bisa berbalik kan. Iya. Karena kalau kita ketahui begu ganjang itu memang sistem kerjanya kita ngirim itu ke satu rumah, itu udah diselimutnya satu rumah. Jadi dia bisa menyakiti secara random siapapun yang ada di rumah itu. Itu yang berbahayanya. Berarti makanya tadi balik lagi gini bilang nggak bisa sembarangan orang karena ada serangan balik ya. Yang kalau misalkan sembarangan orang menggunakan itu nggak bisa antisipasi. Nggak bisa. Jadi emang ada sifunya, ada pelaku spiritual khusus lah ya. Khusus ya, nggak bisa sembarangan. Gue aja jujur waktu ngedalamin ilmu ini bisa dibilang amat sulit. Karena emang satu dari bahasa kita berbeda terbatas bahasa waktu itu. Tapi ya akhirnya kita tetap pakai catatan untuk menghafalnya. Dan akhirnya saat melakukannya juga butuh detail-detail yang rumit juga, yang harus ke lapangan. Harus turun ke tempatnya untuk mengirimkan begu ganjangnya gitu. Nah, ada nggak sih ciri khusus atau mungkin dari Gini sendiri kan seorang paranormal nih ya, untuk bisa mengetahui jika orang itu mempunyai atau memiliki begu ganjang ya? Apa ada ritual atau metode khusus untuk mendeteksinya nih, Gi? Jadi kalau paranormal biasanya memiliki cara khusus untuk mengetahui jika seseorang memiliki begu ganjang. Memiliki. Ya. Jadi cara ini bisa berbeda-beda tergantung pada kemampuan dan tradisi yang dimiliki oleh paranormal tersebut. Kalau dia memang sudah mempelajari dan pernah mempraktekkan, dia pasti tahu ciri-cirinya orang-orang yang menggunakan begu ganjang. Tawan lah ya. Ya. Bisa terdeteksi lah tanpa maksudnya kayak. Ya. Jadi dia kayak hampir kalau bisa dibilang sih kalau di daerah Jawa ataupun daerah-daerah lain itu seperti genderuwo. Dia
kita bisa ngerasain kalau orang yang peka mungkin terhadap alam astral, dia bisa diraba dengan sentuhan energi yang ada, terus juga bisa melihat seperti energinya, kan banyak energi siluet, orbs, ektoplasma, itu bisa dilihat secara kasat mata ataupun dengan alat-alat yang canggih. Terus juga ada bau-bau khusus yang memang dikeluarkan dari si begu ganjang ini ataupun genderuwo yang ada. Itu ada bau khusus yang akhirnya orang tahu, oh ini ciri-cirinya. Dan nggak sembarangan orang yang bisa tahu ya. Biasanya orang-orang yang pilihan. Oke. Nah, ada nggak sih metode khusus nih yang bisa digunakan oleh paranormal untuk menghilangkan begu ganjang? Apa ada cara yang lebih aman dan efektif dibandingkan metode tradisional, Ki? Jadi kalau untuk cara-cara sendiri sih emang harus menggunakan, tetap kembalinya dia terkena apa, itu pasti ada penawarnya. Pasti ada juga penyembuhannya. Dan ada juga untuk menangkalnya. Biasanya orang-orang di kampung kita biasanya itu pasti ada yang pasang pakai duri apa salak atau apa dipasang di depan pintu. Daun kelor lah. Atau anaknya baru lahir taruh apa. Jadi banyak metode-metode, bisa dengan doa-doa, bisa dengan azimat, bisa dengan ritual-ritual tertentu yang bisa mengusir si begu ganjang ini keluar ataupun memusnahkannya. Nah, kalau cara melindungi diri sendiri nih dari begu ganjang nih, itu gimana, Ki? Apa ada ritual atau ada benda-benda tertentu yang dapat digunakan sebagai penangkal kah? Jadi kalau untuk melindungi diri sendiri dari serangan begu ganjang, terutama sihir, itu lebih memperkuat keimanan, menjaga lisan, menjaga ucapan, menjaga pikiran, terus juga jangan menyakiti hati seseorang, karena di saat kita menyakiti hati seseorang, kita bisa terkena dengan namanya dendam. Itu bahaya tuh. Iya, ada lagi kan kalau di agama kita ada nama ain kan. Rasa kebencian seseorang yang berlebihan itu yang terus diucapkan, ya akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Itu agak bahaya ya berarti. Itu yang bahaya. Makanya kita tetap menjaga keimanan kita, sikap kita, lisan kita agar orang tidak sakit hati. Ya, dah. Apa itu? Rutin. Itu tadi pocong. Itu mas. Gigit mas. Gigit mas. Kami ya mas. Gigit ya mas. Gigit mas. Tidak. Dekat-dekat mas. Ayo. Nah, kalau untuk Gigin sendiri kan sebagai praktisi supranatural nih, ada nggak sih pengalaman atau pengalaman pribadi lah ya, menangani kasus begu ganjang? Apa ada motif tertentu untuk mendasari praktik ini nih? Jadi kalau untuk pengalaman pribadi sendiri tentang begu ganjang itu pernah waktu saya masih tinggal di Tebing Tinggi waktu itu. Jadi ada proyek di Tebing Tinggi, terus ada teman itu di daerah Siantar. Nah, dia menceritakan bahwa ada temanku nih. Ada temanku nih, Le, katanya kan. Suami istri, anak 2, Le, kata dia kan. Dia sakit, terus melihat sosok-sosok yang aneh-aneh. Terus juga di sini ada bekas kayak biru. Terus rumah itu dilihat beberapa orang yang mencoba untuk menyembuhkan ataupun mengobati. Kata auranya tuh gelap, kata dia. Listriknya lagi diputus. Tokennya habis. Enggak, itu bercanda. Terus kita cobalah, karena kalau untuk jenis santet sendiri itu tidak bisa mengira-ngira ataupun tidak bisa meraba-raba ya. Kita memang harus langsung terjun langsung lah ya. Datang ke sana. Akhirnya kita menyempatkan diri waktu itu. Malam, kita berangkat langsung malam karena kan dekat dari Tebing ke Siantar itu cuma kita 1 jaman lah lebih gitu ya. Lebihnya banyak. karena berhenti dulu makan ayam burung ayam. Orang Medan pasti tahu. Ada tuh di pertengahan itu jalan itu. Jadi setelah kita dari perjalanan 1 jam lebih ke sana, lupa gue 1 jam per 2 jam tuh lupa karena udah 2005. Habis itu sampai sana lihat memang aura rumahnya itu emang kayak tertutup.
masuk ke dalam ngelihat emang ada sosok-sosok kalau yang energi-energi yang menyerupai. Nanti kalau gue bilang sosok, ada netizen yang ngomong, wah Indigo nih, IndiHome nih. Padahal gue kan IndiHome, ya kan? Gue Indi sendiri di rumah. Gitu. Akhirnya kita mencoba lebih spesifik lagi ke dalam mempelajari, oh dari mana nih asalnya. Akhirnya kita ambil biangnya dulu, bapaknya tadi, suaminya tadi, tanya punya musuh gini. Walaupun kita udah dapat gambaran sebenarnya secara firasat, secara batin, kita udah dapat firasat itu kuat banget bahwa ada seseorang yang memang mau menjatuhkan jabatannya. Dan dia ini, kita kan pasti nggak hanya seperti itu aja. Pasti kita tanya, lu pernah ngomong kasar nggak? Pernah nyakitin perasaan orang nggak? Nah ini akhirnya dia mengakui semuanya. Nah di saat kita sudah mengakui semua kesalahan kita, itu lebih gampang untuk dibersihkan dari energi negatif begu ganjang tersebut. Karena kita udah tahu sumber pastinya ya, sumber permasalahannya dari inilah. Iya, dan dia udah mengakui itu dan dia berjanji tidak akan mengulangi. Lucu kan? Iya. Tapi itu dalam nggak langsung fair. Bertahap. Karena apa? Karena memang begu ganjang itu biasanya ada suatu barang yang memang ditanam di rumah. Akhirnya kita ngeraba-raba mencari-cari dulu di mana dari sekeliling rumah, area rumah lah ya. Ada satu sosok bentuk yang ditanamkan di dalam depan rumahnya. Dan akhirnya dapat itu datang ketiga kalinya ke sana. Baru ketemu. Iya, baru ketemu. Bentuknya apa itu, Mbak? Bentuknya kayak ada buntelan kain. Tapi ada nggak usah lah, ntar ditiru lagi. Ngambilnya pakai gigi gak? Nah, itu dukun sebelah itu. Dukun sebelah. Tampil pakai gigi, Mas. Mas nggak percaya, Mas. Mas, saya buktikan nih, Mas. Gitu deh. Saya gigit ya. Oke. Ayo lanjut. Nah, tanggapan Ki Gini sendiri nih tentang peran media sosial sendiri dalam menyebarkan informasi atau mitos tentang begu ganjang ini kayak gimana, Ki? Jadi gini, Pak. Oke, Pak. Media sosial memiliki peran penting yang besar dalam menyebarkan informasi dan mitos tentang begu ganjang. Jadi emang ini, tapi banyak sih yang gue lihat dari media sosial ataupun dari internet sendiri, itu edukasinya banyak. Lumayan lah ya. Walaupun itu harus diluruskan lagi agar kita paham mana yang roh, mana yang jin. Terus banyak akun media sosial yang membagikan cerita dan informasi tentang begu ganjang ini sendiri yang viral lah. Baik yang benar maupun yang agak menyimpang lah ya. Hoax lah. Agak hoax lah ya. Jadi hal ini dapat membingungkan masyarakat dan membuat mereka semakin percaya dengan keberadaannya ilmu gaib ini. Jadi itu lebih memperkuat sih adanya media sosial itu, memperkuat orang bahwa benar ya. Apalagi kalau begu ganjang itu sendiri kita lihat di Wikipedia itu katanya roh. Ya, kita pernah ini dikit pernah mencari riset ya. Nah, itu adalah roh dari orangnya. Makanya tadi kita lurusin bukan roh, tapi jin yang menyerupai dari sosok jasad ini. Jadi penting untuk selalu kritis dan tidak mudah percaya dengan informasi yang ditemukan di media sosial. Cari sumber yang pastinya. Karena di media sosial banyak orang membuat penampakan tapi tujuannya sebenarnya entertain ataupun hiburan. Tetapi orang-orang yang menelannya mentah-mentah itu menganggapnya benar-benar ada real, apalagi yang sempat ada kuyang ya, kuyang kan yang terbang tuh, hinggap sama ke gerobak soto. Kuyang lapar. Kagak, khususnya lagi dipakai sama babatnya.